Dia lagi di Labuan Haji. Ah, 2 jam, tak sampai 2 jam. Yo, roti. Sudah mau berangkat dari Labuan Haji menuju Pulau Satonda. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Yang pintarnya baru sekali 50. Tanya maksimal jika bisa orang coba 2 hari di Labuan Haji, waduh gempar sama orang Labuan Haji. Bikin heboh dia. Ya bikin heboh. Apa? Ya, orangnya ya lagi tua-tua muda sini. Iya. Ya. Kalau saudara satu. Malu Uber terakhir dong. Uber terakhir ya. Kami belum menaik. Maru cabai. Untuk jalan. Dan tatar puta kutumoyo. Apa itu? Orang lu dulu ngacar wali sekarang. Kalau Pulau Moyo nih Pak, rata-rata Pulau Moyo pikirannya pasir putih semua. Pasir putih ya. Jarang pasir hitam ya. Semua. Snorkeling. Gelombang lumayan besar karena anginnya juga besar, cuacanya lumayan. Itu kita sudah mau merapat ke Pulau Satonda. Satonda. Aku datang. Akhirnya kita tiba di Pulau Wah, Satonda terlambat ini melalui absennya. perjalanan panjang menggunakan perahu. Suasana lautan yang cukup bergelombang. Satonda.
telah melalui perjalanan laut yang lumayan menegangkan karena ombaknya memang cukup besar. Nah, kita akhirnya sampai di Pulau Satonda. Pulau Satonda ini dikenal dengan legenda bertemunya Sang Bima dengan Putri Komala. Konon Putri Komala adalah keturunan naga yang kemudian menjadi simbol Kabupaten Dompu. Mari kita saksikan lebih jauh untuk mengetahui lebih dalam tentang pulau yang luar biasa memukau dan menjadi perhatian dunia ini. Namanya Pak Sumantri. Ternyata beliau salah satu orang yang Domisili di Satonda. Di Satonda. Luar biasa. Baru tahu saya. Saya pikir seniman betulan. Ternyata beliau selain juga seniman, budayawan dari Banyuwangi, kita juga mengelola di Satonda. Sejak tahun berapa di Satonda? Kalau Satondanya mulai awal 2010. 2010. Okay. 2010 mulai kita tata. Setelah penataan stabil 2014. 2014 itu sudah mulai tamu-tamu banyak yang berdatangan. lumayan dari luar negeri, dari lokal. Itu loh kapal pesiar. Ya. Jadi, sampai hari ini sudah berapa kira-kira rata-rata tamu yang datang? udah kemarin terus terang aja setelah dihajar Covid ya agak menurun. 19 bukan menurun Pak. Nah, yang penginapan yang kita kelola Iya. itu kita tinggal total. Oh, akhirnya nggak terawat. 3 tahun. Selama 3 tahun ditinggalkan. 3 tahun tinggal total. Gitu Dari ya. itu nanti kerusakan apa itu pokoknya enggak karuan. Sekarang saya di sini sudah 2 bulan. 2 bulan sejak renovasi. di tahun 2022 ini mulai masuk kembali Baru 2 bulan. baru 2 bulan mulai melakukan renovasi. Renovasi. Makanya hancur-hancuran Pak. Makanya hancur-hancuran sedang proses renovasi ini ya. Mudah-mudahan segera bisa dikunjungi kembali. Amin. Mudah-mudahan kalau sudah penginapan apa itu semuanya tersedia, silakan layak. welcome. Oh gitu kira-kira. Pak Sumantri, kalau jarak tempuh dari sini ke pulau terdekat atau pelabuhan terdekat di mana? Kalabai atau Labu Barat? Ini Kenanga. Labuan Kenanga ya. Iya. Itu berapa menit dari sana? Kurang lebih kalau pakai ini aja sekitar 10 menit. 10 menit, 15 menit nyampe ya? 15 menit. Oh gitu ya. Kalau pakai speedboat untuk KSDA ini dia paling kenanya 5 menit Pak. Oh gitu ya. Oke, sukses Pak Sumantri. Ya, Ini juga sebentar ini. Kalau ini bunga juga bagus. Iya. Yang pakai kita ini? Labu Barat. Oh, Labu Barat Iya, itu ya. Labu Barat. Biasanya tempat orang. Kalau mau kalau berapa jam? Ya, Karena di sini juga ada yang bertanggung jawab sekitar dari KSDA. ya 2 jam. Ya, Oh, nggak ini sampai. di bawah naungan BKSDA. KSDA. Nggih. Iya, kalau Oh, Bapak. Ini Pak Toto, Oke. ini Pak Toto. Ya, Pak Toto. Ngapain mulai? Ngapunten Pak Toto, sedikit minta keterangan supaya lebih cinta lagi kepada Pulau Satonda. Dengan ini. apa, Pak? Pulau Satonda ini Dari budaya. kita kan dengarnya legendanya macam-macam tentang Pulau Satonda ini, Pak. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya tahu. Oh iya, diketahui apa Jadi Pak? yang lebih dari itu saya tidak tahu. Nggih. Kaitan dengan penelitian, Iya. kaitan dengan danau, kaitan dengan kunjungan, itu yang saya tahu. Kalau penelitian apa yang dilakukan penelitian di sini, Pak? BKSDA, kemudian di wilayah sini ada semacam entah apa binatang atau yang dilindungi? Kalau binatang yang dilindungi dari kawasan konservasi ini menjangan. Kawasan menjangan. Di antara lain, Pak? Di Selain antaranya menjangan. itu menjangan salah satunya. Kelelawar tidak termasuk. Tidak yang Tapi, dilindungi. Burung-burung yang kemarin katanya dulu ada namanya burung pekat gitu. Dulu memang Masih ada? tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah habis, Pak ya. langka, Pak. Sudah langka ya, gitu. Tanaman-tanaman mungkin Tanaman tidak ada, Pak. tanaman asli Pulau Satonda nggak ada juga. Nggak ada. Pak Toto ya namanya. Iya. Berapa? Itu katanya airnya Satonda itu asin ya. Asin, lebih asin, Pak. Oh, kenapa?
Itu air yang terperangkap. Hasil penelitian orang-orang Jerman tahun 94 itu, Pak. Air yang Jadi mereka terperangkap. mencari rembesan air laut ini tidak ada hubungan dengan air laut Sama besar. sekali tidak ada hubungan ada ya? hubungan. Tapi kan airnya nggak pernah berkurang ya? Ya, karena Ya, penguapan. Ya, enggak. Penguapan ada 3-4 meter surut. Surut. Tapi kan Nanti ada hujan lagi, naik tambah lagi. lagi. Oh gitu. Ternyata air yang terperangkap. Oke, nanti kita boleh Pak ya kita Ya. saksikan ke dalam Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh, silakan. Oke. Makasih banyak Pak. Pintu masuk menuju Pulau Satonda. Kita diantarkan oleh saudara-saudara yang berada di Calabai, pesisir pantai yang juga dekat dengan Pulau Satonda. Kondisinya memang pasca pandemi agak kurang terawat gitu. Ada balai pertemuan yang sudah kotor, tempat penginapan yang juga sudah kurang terawat. Tapi kayaknya sepertinya tadi seperti penjelasan Pak Sumantri, sejak 2 bulan yang lalu sudah mulai berbenah-benah. Mudah-mudahan nanti segera kembali situasinya menjadi lebih baik lagi. Naik tangga menuju danau di tengah Pulau Satonda yang katanya airnya berasa asin dan bahkan lebih asin dari air laut itu sendiri. Itu air lautnya sudah tampak di bawah. Oh, air lautnya, danaunya. Konon juga air danau ini berlapis, mulai dari asin, payau. Katanya sih lapisan terbawah itu tawar. Kita juga belum tahu. Nanti kita coba. Nah, ini dia yang disebut dengan pohon berbuah batu yang ada di pinggir danau Satonda. Katanya sih orang yang menaruh batu ini adalah orang-orang yang berharap niatnya dikabulkan. Monggo silakan kalau mau juga mencoba datang ke Pulau Satonda. Ya Pak, betul ya Pak? Iya. Oke. Kenapa batu-batu ini digantung? Ya, ada yang minta rezeki, Oh gitu. ada yang minta cepat jodoh. Jodoh, Iya. ada juga ya. Iya, ada Macam-macam ya. macam-macam. Kita coba buktikan juga, katanya sih yang berenang di danau ini bisa mengambang. Ternyata Mas Ridwan membuktikan memang betul. Nah, itu Mas Ridwan mencoba untuk berenang di danau ini, ternyata memang benar mengambang dia. Luar biasa, kita lihat tuh. Benar-benar mengambang. Ini salah satu juga yang menakjubkan. Monggo silahkan datang ke Pulau Satonda. Kalau nggak datang rugi. Tuh Mas Ridwan masih mengambang juga ternyata. Memang mengambang ya. Seperti apa Dik rasanya? Ada dorongan kah dari bawah atau gimana? Kesannya? Ya, Memang seperti ada dorongan ya? iya. Dari bawah gitu ya? Karena yang Rasanya? pertama mesti Ya? asin sekali. Asin sekali betul. Asin sekali. Coba dirasakan. Tadi sudah masuk. Sudah dirasakan? Sudah ada yang masuk. Oh, masuk ke mulut. Karena tingkat Garamnya garamnya tinggi, tinggi, akhirnya sehingga membuat badan itu jadi lebih mudah mengambang ya. mudah mengambang. Seperti ada tekanan dari bawah gitu ya. Seperti ada, ya betul. Bukan tekanan apa, mengangkat justru Mengangkat ya. dia. Oh gitu ya. Tekan. Jadi, Rasanya begitu ya. tapi kita harus tenang. Jadi tubuh itu justru harus diam. Oh, Harus diam. harus diam, tidak boleh bergerak banyak ya. Nggak boleh bergerak. Harus terlentang. Jadi ya, Kalau terlentang seperti tadi, ternyata memang mengambang ya. iya, ngambang. Oh, luar biasa itu tadi
barusan Mas Ridwan mencoba, ternyata betul, bukan hanya dongeng, bukan hanya legenda dan mitos, tapi memang berenang di Pulau Satonda. Luar biasa, ternyata bisa mengambang juga ternyata. Ya itu coba lagi lihat. Ya coba lagi. Seperti yang dia katakan tadi, ternyata memang betul mengambang. Sepertinya karena memang kadar garamnya tinggi, sehingga orang segemuk Mas Ridwan bisa mengambang. Oke, itu tadi. Ini secara keseluruhan. Itu pintu apa namanya, bagian timur dari Pulau Satonda. Kita coba lihat. Itu bagian barat. Oke. Dan ini kayaknya ini seperti apa namanya ya, asin, dermaga mengapung. Asin ya, asin betul, banget ya, banget ya. Asik Mas Ridwan, sensasinya luar biasa ya ternyata ya, asik ya. Wih, luar biasa. Datang ya, bagi siapa yang ingin tahu kebenarannya, dan ini bukan dongeng, bukan mitos, bukan legenda, tapi memang benar-benar nyata adanya. Indah sekali itu. Indah sekali. Kelilingnya. Iya, Mas Ridwan sudah membuktikan dengan mata, kepala, dan dirasakan sendiri oleh beliau. Oke. Meskipun tidak menafikan bahwa ada legenda yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar bahwa di pulau inilah cikal bakal dari lahirnya beberapa kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa. Di antaranya, maksud saya bukan kabupaten tapi kerajaan di masa lampau. Di sini berdiri kerajaan Tambora, kerajaan Pekat, kerajaan beberapa kerajaan, termasuk juga kerajaan Dompu dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Konon katanya Sang Bima dulu bertemu dengan Putri Indrakumala di danau ini. Itu legenda yang berkembang. Terlepas benar dan tidak, tapi rakyat meyakininya, masyarakat sekitar meyakininya. Sahabat jempol yang budiman, akhirnya saya sampai juga di Pulau Satonda setelah beberapa hari berada di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Saya berkesempatan untuk menyaksikan kebenaran mitos, legenda, dan keanehan-keanehan yang ada di Pulau Satonda ini. Ternyata benar tadi kawan kita membuktikan bahwa memang air danau ini terasa asin, kemudian bagi siapa saja yang berenang itu mengambang meskipun berat badannya cukup. Gitu ya, ternyata mengambang seperti ada dorongan dari bawah. Sepertinya itu terjadi karena kadar garam yang sangat tinggi. Seperti yang dirasakan Mas Ridwan tadi, memang rasanya cukup asin katanya. Konon ceritanya juga seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini airnya berlapis rasanya. Yang paling atas itu rasanya sangat asin, lebih ke bawah payau. Katanya di bawah sendiri itu air tawar. Kita nggak tahu juga, nggak berani membuktikan. Tetapi cerita yang sudah pernah menyelam itu mengatakan demikian. Itu sahabat jempol, kita sudah sampai di Pulau Satonda, pulau yang cukup legendaris di Pulau Sumbawa ini. Yang konon katanya merupakan sebuah cikal bakal dari lahirnya beberapa kerajaan di Pulau Sumbawa ini. Alhamdulillah kita berkesempatan hadir dan mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumantri, monggo. Sampai jumpa lagi. Dulur. Mantap. Kita tinggalkan Pulau Satonda. Semoga bisa kembali lagi ke sini. Aku titipkan batu yang tergantung di pohon. Kalau terkabul,
sebulan lagi kita kembali ke Pulau Satonda. Oke Pak. Iya. Penumpang kapal turis asing yang akan berkunjung ke Pulau Satonda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Usai berkeliling ke beberapa pulau, diantaranya Pulau Moyo dan Pulau Satonda, kita akhirnya nyampe juga di Pelabuhan Calabai untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pulau Jawa. Sahabat jempol di semuanya, terima kasih.